Halo, assalamualaikum. Eh, Jumpa lagi kita teman-teman. Hari ini coba kita bahas apa ya, terkait dengan ECU ya, karakter yang terbaru yang kemarin di video sebelumnya udah kita bahas. Ya, sekarang kita coba buka eh, softwarenya. Saya di sini cuma berbagi, berwi kalau ada yang masih masukan, kita bisa sharing. Nah, tulis di kolom komentar. Oke, kita buka dulu ya untuk softwarenya. Sebelumnya sebenarnya bisa kita download ya, downloadnya bisa di sini, bisa download di webnya ini. Ini kebetulan softwarenya udah di-update, ini yang terbaru, rilis tanggal 10 Mei 2022. Oke, nanti bisa di-download langsung dan di-install. Oke, setelah kita buka tadi, kita klik, kita coba buka ini SuperX. Dan ini tampilannya lebih berbeda dengan versi sebelumnya yang versi 2 Super ya. Untuk speed tuningnya ini speed tuning X, jadi ini lebih dominan warna hitam. Di sini ada file, ada setting, ada view. Ini udah lebih lengkap dari yang pertama kali keluar softwarenya. Ada tools, di sini ada read data, finish line setting, G-sensor reset, gear setting, quick burn, dan TPS reset, injector flow test, iView, dan eraser online. Ini help untuk versi softwarenya. Terus di toolbar bawahnya lagi ada open, save, ada map flash, QB, auto tune, dan lain-lain. Di sini ada monitor speed, start monitor, ini untuk monitor kalau ketika kita udah connect dengan ECU-nya dan bisa kelihatan parameter-parameter yang kita lihat. Oke, kita mulai coba dengan kita coba lihat mapping ya. Jadi sebelum mulai, kita biasanya di eraser ini ada menyediakan beberapa basic hasil tuning yang sudah ada. Kita klik yang quick burn. Nah, ini online jadi ya, kita connect dulu. Jadi di sini misalnya ada Honda, Yamaha, Kawasaki, kita contoh Yamaha. Di sini ada base map yang bisa kita download. Kalau kita ambil contoh Yamaha Y15ZR atau Exciter, atau kalau di Indonesia namanya MX King. Nah, contohnya ada yang CC standar dan EXO standar, dan termasuk spek-spek lainnya. Ini seperti paket UMA ini ya, 195 cc atau 65 mili bore up per head, TB 32 mili, custom exhaust. Nah, di sini juga ada yang 177 cc atau 62 mili dan R3 camnya. Nah, ini kalau rekan-rekan punya spek seperti ini, bisa kita ambil mapnya. Oke, nanti rekan-rekan tinggal ini ya, download. Nah, ini ada firmware-nya, tinggal download aja. Nanti sudah download, tinggal save. Oke, kita buka yang udah terdownload ya, open. Nah, ini kita ambil contoh satu aja nih. Oke, jadi ini nanti kalau kita connect
ke ECU-nya. Nah, ini ada parameternya di sini, nomor seri dan lain-lain. Oke, yang pertama yang perlu sekali yaitu kalibrasi ya. Nanti harus kalibrasi TPS reset dulu. Nah, ini kalau udah connect ini sebenarnya bisa diklik dan bisa kita kalibrasi untuk TPS-nya. Untuk injector flow test ini kalau misalnya kita nggak tahu berapa cc per menit untuk spek injektor yang akan kita pakai. Nah, ini penting juga karena menentukan kemudahan dalam melakukan setting. Oke, sekarang kita masuk dulu ke sistem kalibrasi ya. Oke, sistem kalibrasi. Nah, ini di sini tadi setelah TPS reset, injection flow, kalau memang udah ada ininya, speknya misalnya 180 cc per menit ya kita bisa aja pakai nanti diisikan. Di sini di sistem kalibrasi ada fan on temperature engine atau kipas radiator akan menyala di suhu berapa. Nah, pilihannya selanjutnya VVA on, misalnya kalau kita seperti Aerox atau NMAX yang pakai VVA, kita bisa setting di berapa dia akan on untuk VVA-nya. Ini ada juga vehicle speed gain, banyak sekali memang parameternya. Nah, ini contohnya silinder, volume silinder. Nah, karena kita ambil misalnya untuk bore up ya kita tinggal geser-geser aja, misalnya cc-nya tadi MX King bore up 65 jadi 195 cc, kita bisa geser-geser sesuai yang kita mau. Terus injector flow volume, nah ini yang tadi ini 160 cc per menit, kita tinggal isikan. Kalau misalnya injektornya cc-nya 180 ya kita tinggal 180. Oke, terus ini ECU ini bisa disetting dalam kondisi nyala ya untuk mesinnya. Terus di sini ada engine overheat, untuk batasan overheatnya berapa, dan banyak sekali untuk parameter yang bisa disetting. Itu di sistem kalibrasi. Nah, jadi itu beberapa yang bisa kita masukkan parameternya untuk melakukan setting di ECU Araser. Di sini juga ada fuel calibration. Kita coba lihat dari atas ya. Ini kelihatan. Ya, ini mapping ECU-nya berdasarkan RPM dan engine tekanan di stick ya. Satuannya KPA. Ini. Terus di sini ini setting fuel berdasarkan RPM dan persen bukaan TPS. Ya, ada estimasi map, ada bisa ini bisa disetting per gear, ada semua. Terus yang berikutnya warm up untuk start awal. Sini ada akselerasi full untuk penambahan bahan bakar ketika akselerasi. Terus ini ada target AFR. Nah, ECU ini bisa close loop juga. Untuk target AFR ada map-nya ada 3 yang disediakan. Nanti ada switch-nya juga. Oke, ini untuk mode close loop atau open loop. Bisa auto tune juga.
Nah, idle setting, spark angle kalibrasi, limit RPM limit, untuk batasan RPM, quick shifter, launch control, dan lain-lain. Backfire juga ada juga, bisa di setting di sini. Kita coba ini ya. Jadi disarankan kalau untuk setting memang selain di atas dyno juga bisa di on the road, cuman kayaknya agak berbahaya. Atau di sirkuit lebih aman kayaknya. Terus harus pakai modul AF2 atau sensor oksigen wideband ya. Nah, ini contohnya misalnya kita udah kita mapnya udah kita flash ke ECU dan terus kita coba jalankan, nanti kita akan dapat, kita bisa download loggernya, data loggernya yang direkam oleh ECU. Kita bisa lihat misalnya seperti ini, kita coba open loggernya ya. Kita buka namanya iView X. Nah, ini seperti ini. Data yang udah tersave di itu bisa kita download. Habis itu kita buka iView. Terus kita buka file loggernya, misalnya nih logger 1 Mei. Kita buka. Nah, kita akan mendapatkan data seperti ini. Ini di sini ini data ini terekam di ECU dan kita bisa pakai misalnya di RPM seperti ini 3700 sekian, TPS-nya 43%, AFR-nya 12,3. Kita bisa settingkan sesuai dengan target AFR kita. Oke, temperatur engine di sini juga nampak, banyak sekali sebenarnya parameter yang bisa kita dapatkan di sini, tergantung berapa detail kita akan melakukan setting. Terus agar memudahkan setting, karena kita udah dapat loggernya, kita bisa langsung ada namanya menu semi auto ya. Sebenarnya ada bisa auto tune atau semi auto. Semi auto kita bahas sekarang ini. Kita bisa sinkronkan antara iView X ini dengan data yang TPS persen dengan RPM ini yang di belakang. Coba kita sinkronkan. Kita tinggal tekan iView Dynamic Tracking. Nah, jadi nanti akan terhubung dengan iView. Nah, ini kita tinggal, ini berarti udah sinkron. Kita tinggal tekan AFR nanti. Nah, ini dia. AFR-nya itu akan kelihatan di sini. Ini AFR-nya kita dapat seperti ini. Bisa kita misalnya kalau yang 18 kayaknya nggak mungkin ya. Terus ini karena target kita tadi targetnya berapa? Target AFR, nah, ini ada 3 nih. Kita buka, nah, ini target AFR yang kita setting di 13,3. Nanti ketika kita klik semi auto tune, nanti nilai yang ada di sini yang 100 ini akan disesuaikan dengan nilai target AFR. Sebagai contoh kita tekan semi auto tune. Nah, ini kan tadinya 100. Nah, ini dikurangi menjadi 78 untuk di
RPM 2800 dan di TPS 12,16%. Ini juga sudah kurangi di sisi kirinya biar lebih smooth lagi. Misalnya kita bisa buat selnya lebih smooth, misalnya dari 100, klik 3, klik bawah sini ada kalibrasan panel, klik ya. Nah, di sini jadi lebih smooth untuk BBM-nya, semprotan injektornya. Bisa kita lakukan juga di ping yang sel-sel yang lain. Ini ada dua pilihan, yang smooth atau yang seperti ini hasilnya. Kalau udah dapat seperti ini, sebenarnya kalau di dyno mungkin bisa langsung 0 sampai ke limit ya, limit BPM-nya. Ini kan kalau kita lihat ini loggernya cuma sampai 4800. Setelah kita dapat settingan mapnya ini, dan sebenarnya kita bisa langsung send ke Ecu. Nanti kita flash dari map flash ini. Nanti langsung akan tersimpan di Ecu. Ini angka-angka 18, kemungkinan dia, coba kita cek ini 2400 di 0 0 ya, 2400. Kita lihat di IPU 2400. Juga jaringnya. Karena di AFR seperti itu kayaknya itu mungkin ketika deselerasi jadi bisa di abaikan untuk yang nilai seperti ini. Kita bisa tetap di 100 bisa juga. Kita bisa abaikan yang nilai-nilai AFR yang tidak janggal. Tapi tetap harus dicoba kembali nanti. Mungkin nanti kalau kawan-kawan ada yang mau kasihkan masukan bisa dimasukkan di kolom komentar. Mungkin itu untuk pertama ya, untuk rekan-rekan yang bisa kita sampaikan di sini. Ini tadi ada juga kalau misalnya berdasarkan tekanan ruang bakar bisa juga seperti ini. Coba kita sinkronkan ya, try view dengan ini. Nah, di sini. Di sini berbeda antara TPS. Kalau tadi ada nilai berapa ya? 18 ya perbandingan AFR-nya. Kalau di sini enggak kelihatan. Nah, seperti ini. Ini kelihatan di 18, 18, 18. Ini akan berbeda kalau ini harus bisa diabaikan untuk yang nilai AFR yang agak janggal di atas 18 sampai 20. Kita bisa juga misalnya seperti ini, terus kita klik semi auto tune, nanti juga nilainya akan berubah. Kalau kita lihat misalnya ini di sel ini 300 nilainya ya, kita semi auto tune. Nah, karena tadi terlalu boros 300 dengan perbandingan AFR 10,8, sementara target di map 1 misal 13,3, maka dia akan dikurangi nilainya. Dan dapatlah nilai seperti ini. Setelah dapat seperti ini, kita tinggal flash ke Ecu dan
bisa dicoba lagi untuk running, untuk dirasakan lagi apakah sudah sesuai dengan hasil settingan yang dirasakan oleh pengendara atau joki. Oke, mungkin itu aja dulu ya yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Silahkan berkomentar kalau ada masukan, kritik dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.